Perkenalkan guys, nama saya Raffi Ramani Kurnia. Saya Siti Nurani Sambani. Saya Nur Kamar Muzakir. Saya Arjati Lamoni. Saya Fulka Ismail. Jadi guys, berikut adalah kelompok kami, yaitu kelompok 4. Di sini kami akan menjabarkan tentang kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani HIV/AIDS. Sebelumnya guys, apakah kalian sudah tahu apa itu HIV/AIDS? Jika belum tahu, maka di sini kami akan menjelaskannya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika HIV tidak diobati, maka dapat menyebabkan AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome. Saat ini belum ada obat yang efektif. Begitu seseorang tertular HIV, mereka akan mengidapnya seumur hidup. Namun dengan perawatan medis yang tepat, HIV dapat dikendalikan. Orang dengan HIV yang mendapatkan pengobatan HIV yang efektif dapat berumur panjang, hidup sehat, dan melindungi pasangannya. Berikut gejala umum HIV/AIDS seperti demam, sakit tenggorokan, bintik merah atau ruam, nyeri otot, sulit tidur, mulut kotor, sering berkeringat di malam hari, dan panas dingin. Adapun penyebaran HIV/AIDS di Indonesia, sebelum membahas mengenai langkah dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, ada perlunya mengetahui kondisi penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Pada tahun 2017, di Indonesia ada 48.000 orang terjangkit HIV dan 9.280 orang terjangkit AIDS. Sebagaimana kami kutip dari artikel Situasi Umum HIV/AIDS dan Tes HIV dari laman Kementerian Kesehatan halaman 1. Dikutip dari artikel Stigma terhadap orang dengan HIV dan AIDS atau ODH dari laman Kementerian Sosial, fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait dengan stigma kepada orang dengan HIV/AIDS adalah ketakutan akan stigma dan diskriminasi, kendala utama penanganan HIV/AIDS, stigma HIV/AIDS masih berkutat pada masalah seks. Paradigma baru pola transmisi HIV/AIDS yang didominasi oleh pengguna narkotika intravena. Stigma di atas menjadi kendala dalam membuat kebijakan pemerintah atau regulasi tentang penanggulangan HIV/AIDS karena kurangnya partisipasi masyarakat. Padahal, kebijakan di tingkat nasional sudah ada, namun implementasinya di tingkat daerah masih jauh dari ideal. Strategi pemerintah pusat. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS, Perkemenkes 21 per 2013 menyatakan bahwa strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi A. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia. B. Memprioritaskan komitmen nasional dan internasional. C. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas. D. Meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif. E. Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta bermasalah kesehatan. F. Meningkatkan biaya penanggulangan HIV dan AIDS. G. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS. H. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksa penunjang HIV dan AIDS, serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu kesediaan obat dan bahan atau alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS. I. Meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna.
Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi HIV sebagai penyakit menular melalui pasal 11 ayat 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan A. Promosi kesehatan, B. Surveillance kesehatan, C. Pengendalian faktor risiko, D. Penemuan kasus, E. Penanganan kasus, F. Pemberian kekebalan atau imunisasi, G. Pemberian obat pencegahan secara massal, H. Kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang pedoman pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak dilakukan melalui 4 kegiatan sebagai berikut. A. Pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi. B. Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif. C. Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandung. D. Pemberian dukungan psikologi, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya. Terkait pelaksanaan HAS, Asisten L Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Gorontalo, Syukri J. Botutihe, membuka kegiatan tersebut. Dalam sebutannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap penanggulangan AIDS di Provinsi Gorontalo. Menurut Syukri, persoalan AIDS menjadi tanggung jawab oleh seluruh komponen bangsa termasuk di Gorontalo. Hal ini menjadi sangat penting untuk disikapi karena berdasarkan target program pemerintah di tahun 2030 Indonesia bebas dari HIV/AIDS. Dikatakannya, sampai dengan tahun ini tercatat hampir 1.000 orang yang mengidap HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jumlah tersebut adalah yang nampak di permukaan. Artinya, masih ada bahkan bisa jadi lebih kasus HIV/AIDS namun tidak terdeteksi. Jumlah kasus HIV/AIDS yang terlihat saat ini menurut Syukri sama dengan fenomena gunung es, tapi kenyataannya di masyarakat masih banyak yang tidak terlaporkan. Hal ini dikarenakan orang-orang yang berisiko tersebut merasa malu karena takut dianggap sebagai aib di masyarakat, sehingga banyak yang tidak mau memberikan atau melaporkan. Berdasarkan hasil diskusi kami dengan seluruh anggota kelompok 4 mengenai HIV/AIDS dan strategi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani HIV/AIDS, kami selaku rakyat Republik Indonesia memiliki saran berkenan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia maupun daerah. Upaya mitigasi kasus HIV dan AIDS di Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki komitmennya dalam memerangi epidemi HIV/AIDS. Pembentukan KPA dan penyusunan stranas menjadi langkah awal Indonesia dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran HIV di Indonesia. Komitmen Indonesia dalam memerangi HIV dan AIDS juga ditunjukkan lewat terlibatnya Indonesia dalam konferensi internasional terkait HIV/AIDS serta ratifikasi Indonesia terhadap deklarasi dan konvensi internasional terkait upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Namun masih terdapat kelemahan implementasi tata kelola pemerintah dalam pengadopsian kerangka kerja yang dikeluarkan WHO sebagai landasan pelayanan kesehatan untuk HIV/AIDS di Indonesia di level nasional. Serta masih lemahnya perlindungan hukum bagi ODH di Indonesia, sehingga pemenuhan hak-hak ODH dalam mengakses layanan kesehatan terhambat. Akibatnya, upaya Indonesia dalam menanggulangi dan meniadakan penyebaran infeksi HIV/AIDS juga terhambat. Meskipun sudah ada kerangka kerja yang dikeluarkan WHO, Indonesia masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan. Guna terbebasnya Indonesia dari hambatan pemenuhan hak-hak ODH dalam mengakses layanan kesehatan, maka dari itu kami selaku rakyat Republik Indonesia memberi saran dan rekomendasi diantaranya yakni pemerintahan Republik Indonesia melalui Kemkes Republik Indonesia memastikan tiap-tiap instansi kesehatan memiliki tenaga kesehatan yang berkualitas dan bersedia merawat ODH sesuai dengan kerangka kerja pelayanan kesehatan yang dikeluarkan WHO. Dan penting untuk pemerintah memastikan bahwa tiap-tiap instansi kesehatan menekankan dengan tegas agar tenaga kesehatannya mampu menjelaskan tanggung jawab mereka dalam melayani pasien dengan HIV/AIDS. Kemudian,
pemerintah mengeluarkan kebijakan dan peraturan secara tegas terkait kerahasiaan informasi pasien dengan HIV/AIDS, di mana baik instansi kesehatan maupun tenaga kesehatan harus mengeluarkan perjanjian hitam di atas putih dalam menjaga kerahasiaan informasi ODH dan keluarganya. Kerahasiaan informasi pasien dengan HIV/AIDS mencakup kerahasiaan hasil tes, status pasien dalam pengobatan, identitas pasien dan keluarganya. Kerahasiaan status pasien dari tenaga kesehatan yang tidak merawat pasien dengan HIV/AIDS tersebut. Selanjutnya, saran dan rekomendasi dari kami yakni terkait perlakuan diskriminatif tenaga kesehatan yang sering takut untuk kontak fisik dengan pasien dengan HIV/AIDS, dikarenakan tenaga kesehatan memiliki kekhawatiran yang besar akan tertular ketika merawat pasien dengan HIV/AIDS. Karena tenaga kesehatan berpotensi tertular HIV/AIDS jika terjadi kecelakaan kerja selama merawat pasien dengan HIV/AIDS. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia dapat mulai memberikan jaminan akan keselamatan tenaga kesehatan dalam merawat HIV/AIDS dengan memberikan tes HIV secara berkala pada tiap-tiap tenaga kesehatan yang mengemban tanggung jawab merawat pasien dengan HIV/AIDS. Kemudian, pemerintah Indonesia dapat mulai mempertimbangkan alat pelindung diri yang sesuai dengan adekuat bagi tenaga kesehatan untuk merawat pasien dengan HIV/AIDS agar menghindari resiko tertular jika terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian, saran dan rekomendasi yang dapat kami berikan terkait interaksi pemerintah RI dengan organisasi non-pemerintah internasional adalah kedepannya pemerintah RI perlu melihat apa yang telah disiapkan dan harus disiapkan untuk menggantikan kinerja organisasi non-pemerintah yang diberhentikan masa kemitraannya oleh pemerintah RI, yang mana organisasi non-pemerintah seringkali mampu bekerja di level grassroots.